kita harus memahami juga tentang konteks di mana kita sebagai seorang manusia berharap punya wilayah dan kemudian menjadi penduduk gitu ya. Kemudian kita berkumpul dalam satu negara. Kalau dalam satu negara itu mengutip kata-kata dari Hakim Konstitusi dalam pidato pembukaannya, Prof. Arif Hidayat, bernegara itu tidak mudah karena benturan kepentingannya banyak, gitu. Dan kemudian untuk membuat satu kebijakan antara masing-masing pihak atau aktor-aktor di dalam masyarakat, kubu-kubu di dalam masyarakat, itu benturannya sangat-sangat keras, gitu. Dan peran pemerintah adalah untuk menyerap itu dan kemudian menyeimbangkan kepentingan yang ada. Bagaimana dengan politik hukum ketenagakerjaan? Kalau dikatakan politik hukum ketenagakerjaan adalah seperti ini. Politik hukum itu kalau dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, sekarang Menko Polhukam, beliau mengatakan itu garis kebijakan yang akan digunakan negara untuk mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita kan jelas ya kesejahteraan sosial gitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kalau kita konkretkan dalam konteks ketenagakerjaan, kita bisa membaca politik hukum ketenagakerjaan ini pada bagian menimbang undang-undang atau bagian menimbang dalam suatu peraturan di bawah undang-undang. Nah, izinkan saya mengelaborasi apa yang terjadi dalam konteks ketenagakerjaan baik di Undang-Undang 13 2003 sampai sekarang. Kita melihat garis kebijakan yang diambil itu kepada tiga hal. Pembangunan korporatif, gitu. Kemudian liberalisasi ekonomi, termasuk labor market flexibility atau pasar kerja yang fleksibel. Ketiga, rasionalitas legal. Saya akan memulainya seperti ini. Jika melihat kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 hingga sekarang, kita akan mendapati hidup kita itu sebenarnya berubah dari nature kita adalah negara agraris menjadi negara industrialisasi. Apakah itu salah? Tidak, karena negara maju memang syaratnya industrialisasi. Tapi yang sering kita lupakan, kita berharap mencapai industrialisasi dan kemudian bersejahtera. Kita lupa, itu butuh waktu. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan untuk mempercepat itu, biasanya pemerintah mengambil langkah dengan menciptakan badan-badan baru. Gitu. Dan badan-badan baru ini kadang-kadang tumpang tindih. Jadi sering kita melihat suatu pertunjukan, kalau kita boleh katakan itu di dalam suatu acara televisi atau berita itu, antara badan yang satu dengan badan yang lain tuh saling klaim kewenangan, saling klaim mereka yang paling berhak, gitu. Itu problem yang pertama tentang pembangunan korporatif. Kedua adalah liberalisasi ekonomi. Ini sudah sangat teknis di bidang ekonomi ya. Saya akan mengatakan seperti ini bahwa Indonesia itu PDB-nya atau GDP-nya itu tidak sebesar negara-negara misalnya Singapura dan lain-lain. Tapi konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah pemerataannya. Apakah kue ekonominya itu dibagi rata dari Sabang sampai Merauke? Faktanya kan tidak. Makanya pembangunan baru di era, kalau boleh saya katakan, baru di era sekarang itu besar-besaran dari eh, Sumatera sampai dengan Papua. Tapi itu juga ada harga yang harus dibayar. Bahwa penghasilan PDB kita tidak cukup, jadi kita harus berhutang. Makanya kita menerbitkan banyak surat hutang. Gitu. Dan untuk menerbitkan itu, kadang-kadang surat hutang pun tidak cukup. Jadi kita perlu banyak investor asing. Gitu. Makanya dengan banyaknya investor asing ini, insentif yang diberikan pun sangat luar biasa memanjakan. Contohnya IKN, bisa sampai 90 tahun lebih. Gitu. Apakah itu salah? Saya tidak akan mengatakan itu salah atau benar baik dalam konteks yang ini. Saya akan mengatakan itu kita lihat dulu parameternya apa. Gitu. Kemudian yang paling terkait dengan ketenaga kerjaan adalah ini dia yang jadi tanda kutip masalah ya bagi sebagian pihak adalah fleksibilitas pasar kerja atau labor market flexibility. Tapi yang di Indonesia itu diterapkan secara bertahap ya dari tahun 2003 sampai sekarang bertahap gitu. Kemudian kita harus lihat juga struktur pengubahan sudah berubah total ya, sudah berubah total gitu. Dan yang paling tertara adalah belakangan ini yang paling menurunkan daya beli. Logikanya jika kita ingin negara kita maju, pendapatan kita harus besar, daya beli kita kuat. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Seberapa banyak orang yang bekerja dan kemudian dia tanda kutip masih bisa membeli pakaian untuk lebaran. Karena dari hasil wawancara di CNBC misalnya, pengusaha pakaian juga bingung. Kenapa yang membeli itu tidak banyak? Berarti daya beli turun. Tanda kutip seperti itu. Gitu.
Kemudian model layoff atau perumahan PHK ini sudah banyak terjadi baik di eh, apa namanya sektor bisnisnya itu teknologi dan lain-lain. Jadi mulai banyak PHK sepihak, tapi ada yang diberikan haknya, ada yang tidak diberikan haknya, baik bentuk pesangon. Kemudian rasionalitas legal. Nah, ini kalau rasionalitas legal itu lebih bicara logika hukumnya kita make sense atau tidak, gitu. Kita melihatnya itu sesuai dengan asas-asas hukum yang ada atau tidak. Terkadang itu berbenturan dengan pilihan pemerintah yang lebih menetapkan bahwa aspek ekonomi lebih penting untuk tenaga kerja dibanding aspek sosial maupun hukum. Oleh karenanya, kita sering melihat dasar parameter adalah kepentingan ekonomi. Nanti kita akan lihatnya dalam bentuk perpu, gitu loh. Itu yang menjadi nalar terkait dengan ketenaga kerjaan. Jadi nalar ekonomi menjadi lebih penting daripada nalar hukumnya untuk melihat netralitas dari suatu undang-undang yang dihasilkan di bidang ketenaga kerjaan. Next slide. Nah, saya akan memulainya seperti ini. Setelah kita melihat garis kebijakan yang akan diharapkan untuk ketenaga kerjaan, bagaimana dan apa yang terjadi antara fakta dengan realita dan kemudian dengan impian kita, kita juga harus melihat sebenarnya itu apa sih yang terjadi dalam suatu hubungan industrial di Indonesia gitu, sampai kemudian masalahnya seperti tidak pernah selesai dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau saya boleh katakan dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Di zaman Pak Harto atau di era Orde Baru itu pemerintah mencoba memperkenalkan ya hubungan industrial Pancasila. Dasarnya sangat indah bahwa tidak boleh ada konflik, bahwa kemudian pekerja dan pengusaha harus dalam bentuk kemitraan. Artinya kalau kemitraan berarti saling menguntungkan, bertanggung jawab masing-masing dalam faktor produksi dan lain-lain, tidak sombong atau mawas diri. Ini coba diterapkan agar iklim ketenaga kerjaan tanda kutip damai. Kalau damai, investor mau masuk. Kalau damai, ekonomi bisa naik. Kalau damai, tidak perlu ada konflik sosial. Hanya faktanya seperti ini. Kalau kita melihat setelah krisis moneter 98, sedikit demi sedikit hubungan industrial Pancasila sudah mulai tereduksi. Atau saya katakan boleh, misalnya saya katakan sudah mulai pudar. Contoh paling tentara adalah misalnya dalam mogok kerja. Mogok kerja itu sebenarnya tidak diinginkan oleh hubungan industri Pancasila. Anda tidak boleh mogok, wahai buruh. Kalau Anda mogok, saya tidak dapat profit. Dan kalau saya tidak dapat profit, saya tidak bisa membayar gaji Anda. Logikanya seperti itu. Mulai semakin lama, dari mulai Undang-Undang 13 tahun 2003 sampai sekarang, saya pribadi melihatnya hubungan industrial dalam konteks Pancasila itu sudah mulai tereduksi. Uh, Contoh paling konkret adalah soal masalah upah gitu loh. Kalau masalah upah ini dalam konteks hubungan industrial Pancasila kita harus melihat ada kesejahteraan nggak gitu loh. Apakah daya beli naik atau tidak? Itu juga tidak bisa dijawab di zaman sekarang. Gitu. Apa sebabnya? Kita harus kembali kepada garis kebijakan yang diambil. Pemilih ekonomi liberal, ekonomi pasar bebas. Kalau dalam konsep pasar bebas itu adalah kompetisi. Yang selalu ada yang menang dan yang kalah. Kalau ada yang menang, ada yang kalah, berarti yang kalah ini tanda kutip akan selalu miskin. Yang kaya akan semakin kaya lewat kemenangan kompetisi. Logikanya seperti itu. Gitu.